Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para asatiz, para guru, yang saya hormati segenap panitia dan pengurus majelis taklim, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Ini ehonya dimatiin aja nih bang nih. Cek 1 2. Nah ya, dah cakep dah, jangan dioprek-oprek lagi dah. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, syariat Islam yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa pembaharuan dalam bidang hukum, menghapus strata yang terjadi pada saat itu, di mana manusia dibedakan dari status sosial, kekayaan, pangkat, jabatan. Ngapa bang? Yang bawa-bawa kue udah ntar aja dulu dah. Repot, gua bakalan kalah ngomong sama kue, ini urusan. Menghapus strata sosial yang terjadi dalam masyarakat pada saat itu, di mana manusia dibedakan dari status sosial, harta, pangkat, dan jabatan. Hukum hanya dijadikan alat kepentingan, berlaku hanya untuk rakyat jelata, sementara yang kaya dan berkuasa sering tidak tersentuh dengan tangan-tangan hukum. Syariat Islam, prinsip dalam hukum al-musawwat bainan nas fi takallifil ahkam. Seluruh manusia sama di hadapan hukum. Hukum berpijak pada kebenaran. Oleh karena hukum berpijak kepada kebenaran, maka akan lahirlah rasa keadilan. Ibu bapak, saudara-saudara, oleh karena hukum berpijak kepada kebenaran, dia universal, objektif, tidak memandang suku, tidak memandang golongan, tidak memandang ras, juga tidak memandang agama. Asal benar dan objektif, Islam pasti akan membela. Inilah prinsip hukum dalam Islam. Saudara, ada satu riwayat ketika zaman Amr bin As jadi gubernur Mesir. Satu sore Amr bin As lagi santai-santai di teras rumahnya. Amr bin As gubernur tinggal di dalam istana yang megah dan mewah. Satu sore dia santai-santai di depan istananya. Di depan istananya ada gubuk reot milik orang Yahudi. Amr bin As sebagai gubernur sepet matanya, ngelihat di depan istananya yang megah ada gubuk reot milik Yahudi. Dia panggil staf. Staf, saya pak, itu di depan istana saya rumah siapa itu? Orang Yahudi pak. Emang kenapa pak? Panggil, suruh sini. Dipanggil tuh Yahudi, dihadapkan kepada gubernur. Yahudi, saya tuan gubernur, itu gubuk reot punya kamu ya?
Bener Tuan Gubernur. Dah begini dah, di atas tanah kamu itu nanti saya mau bangun masjid yang megah dan mewah. Udah kamu jual aja sama saya, berapa kamu minta saya bayar. Ah, saya nggak mau jual Tuan Gubernur, saya ganti 2 kali lipat. Saya nggak mau, saya bayar 3 kali lipat. Tuan Gubernur, jangankan 3 kali lipat, ganti rugi 10 kali lipat juga saya nggak mau. Yang namanya ganti rugi kan biar diganti tetap aja rugi. Jadi kamu nggak mau? Saya nggak mau Tuan Gubernur. Baik Yahudi, kamu jangan nyesel ya. Pulang Yahudi ini. Besok petang Yahudi pulang dari sawah, pulang dari ladang, dia menyaksikan gubuk reotnya di bulldozer sama Satpol PP. Ya Satpol PP-nya Ammar bin As. Bengong Yahudi ini, berlinang air matanya lihat rumahnya digusur. Dalam hati Yahudi berkata, begini ya nasib orang kecil, diperluinnya cuma pada kampanye doang, udah pada jadi pejabat aja lupa sama janjinya dah. Tetap aja rakyat kecil digusur-gusur. Berlinang air mata Yahudi. Lama dia merenung, akhirnya dia berpikir, Ammar bin As kan baru cuma jadi gubernur, masih ada jabatan yang lebih tinggi daripada gubernur, yaitu khalifah. Saya mau lapor sama Khalifah Umar bin Khattab. Saudara, Yahudi ini nggak tahu bagaimana tampangnya Khalifah Umar bin Khattab. Karena nurani mencari keadilan, dia nekat berangkat ke Madinah menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Ya Allah, dari Mesir ke Madinah ngetug. Tahu ngetug? Iya dah, ngomong turu-turu inilah. Walaupun Yahudi nggak tahu tampang khalifah itu kayak bagaimana, tapi karena panggilan nurani, nekat mau mencari keadilan menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Saudara, sampai gerbang kota Madinah, Yahudi celingukan. Maklum dia belum tahu Khalifah Umar bin Khattab tuh orangnya kayak bagaimana. Tiba-tiba dari jauh dia lihat ada orang lagi ngadem di bawah pohon korma. Dia samperin, dia tanya, "Siang Pak." "Siang." Kaget. Ya maklum berangkat acara kalau perut lapar ya begini nih ngomongnya nih. "Selamat siang Pak." "Siang." "Bapak tahu Umar bin Khattab khalifah?" "Khalifah Umar bin Khattab?" "Iya." "Tahu istananya bagaimana Pak?" "Istananya lantainya terbuat dari pondasi iman, dindingnya terbuat dari tembok-tembok akhlak, dan mahkotanya bertaburkan mutiara tawadu. Itulah Khalifah Umar bin Khattab." Waduh, hebat ya Pak. Kalau pengawalnya banyak Pak. Pengawalnya? Iya. Anak-anak yatim piatu, orang-orang miskin, janda-janda tua. Janda muda sih yang mau ngawal juga banyak. Itulah pengawal Khalifah Umar bin Khattab. Hebat Khalifah ya. Orang kayak saya bisa ketemu sama Khalifah.
Bisa. Kapan dan di mana saya bisa ketemu, Pak? Sekarang juga di depan saudara. Loh, kalau gitu Bapak, iya. Bapak, iya. Saya Umar bin Khattab. Ada apa kamu cari saya? Begini Pak, saya nih orang Yahudi, datang jauh-jauh dari Mesir mau lapor. Gubernur Bapak di Mesir yang namanya Amr bin As bertindak zolim sama rakyatnya. Di depan istana dia ada gubuk reot milik saya. Dia maksa jual, saya kagak mau. Terus saya pulang dari ladang, gubuk saya digusur, Pak. Begitu. Oh. Makanya saya jauh-jauh dari Mesir datang ke Madinah mau cari keadilan. Yahudi, saya khalifah. Kamu lihat di sebelah sana ada tempat sampah? Lihat khalifah. Nah, kamu ke sana. Ambilkan saya sepotong tulang onta, bawa ke sini. Ini Yahudi bingung. Datang dari Mesir jauh-jauh cuma disuruh nyari tulang. Karena yang nyuruh khalifah Yahudi cuma gerutu. Tapi tetap dia ambil tulang onta di tempat sampah. Setelah dapat sepotong tulang, Yahudi kembali kepada khalifah memberikan tulang itu. Ini khalifah tulangnya. Khalifah Umar bin Khattab mencabut pedang. Kemudian menorehkan ujung pedang tepat di tengah-tengah tulang, garis lurus. Red. Selesai pedang itu dimasukkan kembali, tulang yang sudah digores dengan pedang dikasihin lagi sama Yahudi. Yahudi, sekarang kamu kembali ke Mesir. Nanti di sana kasih tulang ini sama gubernur saya Amr bin As. Makin bingung, Pak. Akhirnya Yahudi berani menanyakan, khalifah, saya datang-datang jauh dari Mesir ke Madinah mau cari keadilan, bukan cari tulang. Lah kalau tibang tulang doang mah di Mesir juga banyak. Dah, kamu jangan banyak nanya. Pulang sampai Mesir, kasih tulang itu kepada gubernur saya Amr bin As. Nanti dia tahu maksud saya. Akhirnya Yahudi ini kembali ke Mesir. Di Mesir dia langsung menghadap ke istana gubernur Amr bin As. Selamat siang Tuan Gubernur. Siang. Ada apa Yahudi? Ada oleh-oleh. Dari mana? Dari Khalifah Umar bin Khattab. Apa oleh-olehnya Yahudi? Tulang. Diberikan tulang itu kepada Amr bin As. Ketika Amr bin As melihat tulang itu, sekujur badannya menggigil, keringetan, mukanya pucat. Begitu dia tahu tulang itu ada garisnya lurus, sekujur badannya keringetan, menggigil, muka pucat. Ini Yahudi makin keder. Baru ini kata Yahudi, saya ngelihat ada gubernur takut sama tulang. Akhirnya dengan memberanikan diri, Yahudi bertanya kepada gubernur Amr bin As, Tuan Gubernur, kok kelihatannya Tuan begitu megang tulang takut banget sih? Emang sebenarnya apa yang tersimpan di dalam tulang itu maknanya? Kata gubernur Amr bin As, Yahudi, kamu lihat memang ini sebuah tulang. Tapi tulang yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Khattab kepada saya mengandung dua maksud. Pertama, dengan tulang ini seolah-olah Khalifah mengingatkan kepada saya, Amr bin As, jangan mentang-mentang lagi jadi pejabat kamu menzolimi rakyat. Ingatlah Amr bin As, satu saat kamu bakal jadi tulang kayak begini.
Itu maksud pertama yang terkandung dalam tulang. Oh, begitu ya Pak. Iya. Lu sih kagak mau ngomong dulu, main ngadu aja sama bos. Terus yang kedua, apa pesannya Pak? Yang kedua, seolah-olah khalifah berkata kepada saya, Ammar bin As, kalau kamu jadi pemimpin tidak bisa berlaku adil, maka aku Umar bin Khattab yang akan meluruskan kamu dengan pedangku seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Red. Kalau kamu tidak berlaku adil kepada rakyatmu, aku yang akan meluruskan kamu dengan pedangku. Siapa yang berani lawan Khalifah Umar bin Khattab? Begitulah maksud yang tertera di dalam pesan tulang ini. Oh begitu Tuan Gubernur. Kalau begitu Islam adil ya? Adil. Walaupun saya beda agama, saya Yahudi, ternyata masih dibela oleh agama Islam. Iya. Cuman lain kali kalau ada persoalan jangan ngadu terus sama bos. Iya dah, saya baru sadar bahwa Islam itu agama yang adil. Terus bagaimana? Udah, gubuk saya ambil aja buat gubernur. Kayu-kayunya buntel bawa pulang sono. Bukan cuma itu aja Tuan Gubernur, saksikanlah mulai sekarang ini saya mau masuk Islam. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam karena prinsip keadilan yang universal dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Ibu bapak, saudara-saudara, itulah betapa kehebatannya Nabi yang malam ini kita peringati maulidnya. Tidak ada seorang pemimpin pun di alam ini yang cintanya kepada umat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini. Saudara boleh baca buku apa aja, nggak pernah ada pemimpin yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat. Umumnya pemimpin-pemimpin kita kan kalau cinta sama rakyat cuma pada saat-saat tertentu doang. Lagi mau pemilu baru cinta sama rakyat. Betul? Mau pilgub baru rajin datengin rakyat. Pidato di tengah-tengah rakyat. Saudara-saudara rakyat, nanti pilih saya jadi pemimpin ya. Kalau saya jadi pemimpin, saya akan bawa 3 perubahan. Pertama, saya akan berantas korupsi. Yang kedua, saya akan tegakkan keadilan. Dan yang ketiga, saya akan sejahterakan rakyat banyak. Belum jadi pemimpin. Hei. Hei. Begitu diangkat jadi pemimpin, lah janjinya dibalik. Janji yang katanya mau memberantas korupsi, sekarang korupsinya malah berjamaah. Janji yang katanya mau menegakkan keadilan, sekarang malah lewat hukum saling membongkar aibnya masing-masing. Janji yang katanya mau mensejahterakan rakyat banyak, sekarang malah menambah kesengsaraan rakyat. Pak, Bu, kita bersyukur walaupun BBM sekarang ini udah turun, kita bersyukur. Tapi sayangnya harga-harga kebutuhan hidup yang udah terlanjur naik kagak bakalan bisa turun. Ini fakta loh. Ini fakta. Apa buktinya? Coba aja lihat. Apalagi kita nih di lingkungan pasar, tiap saat terjadi pergolakan fluktuasi harga pasar. Apa aja barang-barang kebutuhan hidup melambung tinggi.
Nggak percaya begini dah gampangnya nih. Nih ibu-ibu nih. Bu. Oi. Ibu dikasih uang sama suaminya 5.000 suruh belanja, dapat apa? Cabe aja 40.000 lah. Semua harga pada naik. Bener ya Bu ya? Cabe naik. Listrik per Januari kemarin 30% harganya naik. Betul. Beras naik. Telur naik. Daging naik. Susu ngampleh lah. Tidak ada seorang pemimpin pun di alam ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad. Saudara, saya akan menceritakan beberapa bukti cinta Nabi kepada kita. Mudah-mudahan ini menambah rasa cinta kita kepada beliau dan meyakini beliau. Pertama, bukti kalau Nabi cinta kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk ukuran hidup zaman sekarang, Rasulullah itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kesederhanaan hidup Nabi, Allah pernah menawarkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, apa saja yang kamu pengen akan aku penuhi, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong aja. Kamu mau harta yang banyak? Ngomong. Mau pangkat yang tinggi? Ngomong. Mau jabatan yang luas? Ya lu terusin aja sendiri dah. Mau apa Muhammad? Ngomong aja. Saudara, mendapat tawaran kayak begini dari Allah, apa jawab Nabi kita? Izan ya Rabb, kalau memang demikian ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, berikan saya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas. Namun itu semua tidak akan bisa membuat hati saya senang selama masih ada satu saja umat saya yang masuk neraka. Walhasil Rasulullah lebih memilih sederhana karena mementingkan kita umatnya. Satu, bukti kecintaan Nabi kepada kita. Harta yang demikian banyak, jabatan yang begitu tinggi, pangkat yang sangat luas ditolak. Daripada aku hidup bersenang-senang tapi ada satu umatku yang masuk neraka, itu yang membuat hati aku jadi gelisah. Satu. Yang kedua, bukti cinta Nabi kepada kita. Ketika ajal beliau sudah dekat, ini terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Hari dan tanggal sama persis ketika beliau dilahirkan ke alam dunia. Saat itu Allah memanggil malaikat Israel. Israel, labbaik ya Allah. Turun ke alam dunia. Ambil ruh kekasihku Muhammad. Cabut nyawanya pelan-pelan.
turun malaikat Israel ditemani dengan malaikat Jibril ala suratil insan, dalam bentuk manusia. Nabi ngelihat sebelah kanan malaikat Jibril, lihat sebelah kiri malaikat Israel. Beliau berkata, Jibril, apakah ajal saya sudah dekat? Iya Muhammad, ajalmu sudah dekat. Nah, kalau memang ajal saya sudah dekat Jibril, akhbirni mali indallahi minal karomah. Tolong kasih tahu saya Jibril, kemuliaan apa yang akan saya dapat begitu saya menghadap Allah Azza wa Jalla. Kata malaikat Jibril, kamu gak usah khawatir Muhammad. Inna abwabas sama qad futihat. Sesungguhnya pintu-pintu langit sudah terbuka. Para malaikat sudah berbaris menunggu dan siap menyambut kedatangan ruhmu yang suci. Enggak usah khawatir Muhammad. Alhamdulillah. Itu saya ya Jibril. Iya. Kalau umat saya bagaimana Jibril? Umat saya, ya Allah, orang yang sudah jelas-jelas begitu mendapat kemuliaan dari Allah. Pintu langit sudah dibuka, para malaikat sudah berbaris menunggu dan siap menyambut kedatangan ruhnya yang suci. Tapi yang ditanya oleh beliau, umat saya bagaimana? Kita nih umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatmu juga enggak usah khawatir Muhammad. Allah memberikan jaminan. Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga diharamkan dimasuki umat-umat lain sebelum umatmu masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, kita semua ini enggak perlu khawatir, walaupun secara abjad kita ini umat paling akhir, tapi nanti di akhirat akan mendapat keutamaan. Dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu. Kalau toh kudu mampir ke neraka juga lebih. Ya jangan mau enaknya doang. Kalau memang Allah sudah memberikan jaminan Jibril, sekarang saya ikhlas, saya ridho. Ayo Israel, silakan cabut nyawa saya. Mulai dilakukan proses pencabutan ruh. Naik ruh itu ke lutut, dari lutut naik ke pusat, dari pusat naik ke dada, dari dada naik ke tenggorokan. Sebelum hembusan nafas terakhir keluar dari tenggorokan, kalimat yang sempat direkam oleh putri beliau 3. As-sholah, as-sholah, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati. Selesai, Rasulullah wafat menghadap Allah Azza wa Jalla. Jujur bang, ini kan umumnya beda sama kita nih. Kita kalau mau meninggal, biasanya yang kita panggilin anak-anak kita. Bener? Udin, ada Din, ada Mbak, Somad, ada Mad, ada Mbak, Indun, ada Mbak. Anaknya udah pada ngumpul, babanya ngomong, Neng tong, baba kayaknya udah gak lama lagi. Baba pesen, ntar kalau baba kagak ada lu jangan pada berantem mulu ya. Iya Mbak. Atu lagi baba pesen, apaan Mbak? Entu tanah di belakang rumah jangan dijual. Emang kenapa Mbak? Punya orang goblok. Sebelum hembusan nafas terakhir, 3 kalimat yang keluar dari bibir beliau yang mulia, yang direkam oleh anak beliau Fatimah. As-sholah, an-nisa, ummati.
Ayo kita lihat satu persatu. Ini sampai jam berapa? Sampai jam atuh. Lu ngundang apa ngontrak lu? Nih panitia curang nih. Begitu gua ngomong makanannya pada dibagiin. Lu enak sambil geranyem nonton gua lu ya. Ayo kita lihat satu persatu. Pertama as-sholah, as-sholah. Sholat, dirikan sholat. Sholat, kerjakan sholat. Saudara, kata Nabi begini, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Amalan pertama yang nanti di akhirat bakal ditanya adalah amalan sholat. Dan sholat merupakan ciri pengikut Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, semua kita nanti di akhirat bakal ditanya. Saudara siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar, Pak. Baik. Kalau kamu ngaku jadi pengikutnya Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu rajin mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Kebayoran pernah sholat? Pernah, Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak, Pak. Setahun cuma 2 kali. Sebab sering dikatakan orang sholat itu macem-macem. Ada yang sholatnya harian, ada yang sholatnya mingguan, ada juga yang sholatnya tahunan. Yang harian ada 2 nih, ada yang rapet, ada yang bolong-bolong. Yang bolong-bolong kalau zohornya kena, asarnya terbang, maghribnya ketangkep, isanya melayang. Yang bolong-bolong masih mending daripada yang seminggu sekali. Jumat doang diincar tuh. Ayo kita renungkan nikmat Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam satu hari satu malam Allah memberi kita waktu kan 24 jam. Benar? Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita untuk 5 kali lapor, yaitu lewat sholat 5 waktu. Ayo dah kita hitung-hitung. Saudara, sholat itu yang bagus, taruh dah sekali sholat waktunya 10 menit. 10 menit itu sholat udah bagus banget tuh. Yang sedang-sedang taruh dah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. Nih dia cepet nih, perangkonya gambar geledek soal ini. Kita ambil yang tengah-tengah saja, 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit, betul? Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini aja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Oh, saya bangga dan bersyukur tadi dibisikin sama pengurus majelis taklim, Ustadz, alhamdulillah di Kebayoran si warganya kalau sholat berjamaah rajin-rajin. Oh, apalagi kalau subuh berjamaah, musola di depan tuh sampai penuh keluar-luar. Lah kagak ada yang di dalam. As-sholah, as-sholah. Yang kedua, an-nisa itakun nisa. Wanita, lindungi, hormati, muliakan kaum wanita. Bu, kaum ibu nih hutang jasa teramat besar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 15 abad yang lalu wanita sangat dilecehkan. Dunia waktu itu cuma ada 3 peradaban besar, Romawi, Yunani, Asia Tenggara. Di Romawi
sebuah keluarga bebas memperjualbelikan anak gadisnya. Di Yunani, seorang suami boleh memperdagangkan istrinya di pasar. Nauzubillah min. Di Asia Tenggara, di Cina, dinasti terakhir kerajaan Ming di Cina itu pernah membangun istana dengan 1000 kamar. Kenapa? Bini raja 1000, istri raja 1000. Saya nggak bisa pikirin kalau raja istrinya 1000, itu raja kapan sempat pakai kolornya gitu. Lu pikirin, jangan bayangin. Diangkat, lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkat harkat martabat kaum wanita. Nabi bersabda, An-nisa imadul bilad, wanita tiang negara. Jikalau baik wanita, maka baik pulalah negara. Jikalau rusak wanita, maka hancur pulalah negara. Bu, posisi tiang penting apa enggak? Penting. Rumah kita kalau enggak ada tiangnya rubuh apa enggak? Rubuh. Musola kita kalau enggak ada tiangnya rubuh apa enggak? Rubuh. Mustahil bangunan didirikan kalau enggak ada tiang di dalamnya. Begitulah diangkat harkat martabat kaum wanita. Cuma Bang, begitu diangkat, ngelambungnya kebangetan tinggi. Berdalih hak asasi manusia, perempuan sekarang minta disejajarkan dengan pria. Berdalih hak asasi manusia, minta disejajarkan dengan pria. Iyalah, kalau hal-hal yang bersifat fardu, ayo kita sama-sama. Laki-laki nuntut ilmu, perempuan juga nuntut ilmu. Ayo sama-sama. Tapi ada hal-hal yang tidak boleh seorang perempuan melampaui kodrat kewanitaannya. Kalau ini dilakukan, maka akan merendahkan martabat wanita itu sendiri. Laki-laki main bola, perempuan ngikut main bola. Lah kalau perempuan pada main bola, saya yakin penontonnya bukan nonton bola. Wallahu a'lam dah nonton apaan dah udah. Berdalih hak asasi manusia, minta disamakan, melampaui kodrat kewanitaannya, justru akan merendahkan harkat martabat wanita itu sendiri. An-nisa itakun nisa. Ini panitia gue kagak dibagi air minum apa ini? Mana? Kejauhan. Aus. Lu aja nyengir aus, bagaimana ngomong? Iya, makasih. Bang, emang ya sejak 4 tahun yang lalu, semenjak Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ wafat, jihad dakwah nih saya terusin Bang. Hampir sebagian besar Nusantara sudah saya datangi untuk dakwah dan silaturahmi, dari Sabang sampai Merauke. Ya Allah, saya mulai dakwah ini dari pelosok-pelosok nun jauh terpencil. Masuk desa, keluar desa. Masuk kampung, keluar kampung. Masuk hutan, keluar lembah. Lo masuk hutan, keluar hutan, emang gua Tarsan. Dan memang umumnya ketika saya pidato kayak begini, panitia selalu nyiapin air putih. Padahal pan ustadz ditawarin air jeruk, diminum juga lah. Air putih mulu nih. Bercanda lah. Yang ketiga, kalimat yang terakhir sempat direkam oleh Fatimah putri beliau, ummati ummati.
Ayo saudara baca dalam buku apapun, Rasulullah di akhir hayatnya nggak sempat manggil-manggil bangsanya, bangsa Arab. Beliau nggak manggil sukunya, suku Quraisy. Beliau nggak panggil Khadijah istrinya, Hasan, Husain cucunya, Fatimah, Ali mantunya. Tapi yang disebut-sebut di akhir hayat beliau, ummati, ummati. Kita semua nih umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kedua, Nabi sangat cinta kepada kita. Bukti ketiga, saudara, nanti setelah kiamat, alam ini hancur sehancur-hancurnya. Makhluk yang pertama dihidupkan adalah para malaikat. Setelah malaikat hidup, mereka diberikan tugas masing-masing. Malik, saya ya Allah, siapkan neraka. Aku akan bakar hamba-hambaku yang ketika hidup di dunia malas untuk hadir di majelis taklim, tidak mau ruku dan sujud dengan ulama jauh. Untuk mereka siapkan neraka, aku akan bakar mereka. Baik ya Allah. Ridwan, saya ya Allah, siapkan sorga. Aku akan balas hamba-hambaku yang ketika hidup di Kebayoran udah mau jam 10:30 masih duduk maulid aja. Rajin ruku dan sujud dengan ulama dekat. Untuk mereka siapkan sorga. Baik ya Allah. Engkau Mikail dan Jibril berangkat ke sorga. Ambil kendaraan yang bernama buruk dan pakaian kebesaranku, turun ke alam. Cari kubur kekasihku Muhammad. Turun malaikat Jibril dan Mikail ke alam, nyari kuburan Nabi. Saat itu alam sudah hancur sehancur-hancurnya. Jangankan nyari kuburan, nyari Kebayoran aja susah. Jibril dan Mikail bersujud memohon kepada Allah, ya Allah, dengan izinmu kiranya terbukalah bumi yang menyimpan tubuh suci kekasihmu. Atas izin Allah terbelah bumi, terbuka. Bangkit Nabi dari kubur kayak orang bangun tidur. Bangkit dari kubur kayak orang bangun tidur, ngucek-ngucek mata. Lihat sebelah kanan malaikat Jibril, lihat sebelah kiri malaikat Mikail. Beliau bertanya, ayu yaumin haza ya Jibril? Jibril, ini hari apa? Haza ma wa'adar rahman. Ini hari kiamat Muhammad. Kiamat? Iya. Kalau memang ini hari kiamat Jibril, aina tarakta ummati? Di mana umat saya Jibril? Di mana? Ayo kita renungkan. Ketika beliau mau wafat, hembusan terakhirnya ummati, ummati. Ketika manusia pertama beliau dibangkitkan, kalimat yang keluar, aina tarakta ummati, ummati. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Saudara, mari kita renungkan, apakah tidak pantas pemimpin seperti ini tidak kita cintai dunia dan akhirat? Apakah tidak pantas pemimpin seperti ini tidak kita ikuti? Dunia akhirat Nabi cinta kita, dunia akhirat Nabi bela kita. Malah dalam satu riwayat lain, nanti ketika kita berjembat di atas sirat, Nabi mengangkat kedua belah tangan sambil berdoa, Allahumma salim, salim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Bukti Nabi cinta kepada kita. Saudara, sekarang pertanyaannya, kalau kita cinta, mengetahui bahwa beliau cinta kepada kita, maka kita harus yakin dan sepenuh hati cinta kepada Nabi. Bagaimana caranya?
hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Cinta kepada Nabi artinya hidup sesuai syariat Al-Quran. Jujur, masih banyak di antara kita umat Islam yang baru sekedar menjadikan Al-Quran cuma hiasan saja di rumahnya. Mungkin itu Quran siang, malam, pagi, sore dibaca. Di rumah ditaruh di tempat yang paling tinggi, dikasihin minyak wangi. Mau diambil, dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi isi dan ajaran Al-Quran sering kita injak dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan baru sekedar menjadikan Al-Quran hiasan saja di rumah kita. Sama juga begini nih, ada gubernur nulis surat sama lurah. Isi suratnya kata gubernur, lurah tolong carikan saya tanah 500 meter di daerah Kebayoran Lama. Lurah karena baru tumben dapat surat dari gubernur, senangnya bukan main. Itu surat siang, malam, pagi, sore dibaca. Kemana-mana selalu dibawa. Di rumah ditaruh di tempat yang paling tinggi, dikasihin minyak wangi. Mau diambil, dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kenapa? Baru tumben dapat surat dari gubernur. Cuma pesanan gubernur tanah di Kebayoran Lama yang 500 meter kagak dicari-cari. Nanti kan kalau ketemu gubernur bakalan nanya, lurah udah terima surat saya? Sudah pak. Terus bagaimana? Waduh pak, surat bapak siang, malam, pagi, sore saya baca. Kemana-mana selalu saya bawa. Di rumah saya taruh di tempat yang paling tinggi, saya kasihin minyak wangi. Mau saya ambil, saya cium dulu, saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Bagus lurah, kamu emang bawahan yang hormat sama atasan. Terima kasih pak. Cuma lurah, pesanan saya tanah yang 500 meter di Kebayoran Lama udah dicari. Nah, yang entu belum tuh pak tuh. Kata gubernur, bagus lurah, besok mutasi lo jadi lurah kebun kosong. Ayo, apa bedanya sama kita? Siang, malam, pagi, sore mungkin kita baca Al-Quran. Di rumah kita taruh di tempat yang paling tinggi, kita kasihin minyak wangi. Kita ambil, kita cium dulu, kita bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi ajaran Al-Quran, isi Al-Quran sering kita injak dalam kehidupan sehari-hari. Ada ayat, antu'minuna billah wala tusriku bihi syai'a. Berimanlah kamu kepada Allah seyakin-yakinnya, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kita nih umat Islam sering beriman di bibir, beriman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Kalau ngomong mah mantep banget, saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan, kasak kusuk nyari mbah. Sholat mah menghadap Allah, tapi dagangan mau laris ngadep dukun. Itu kan namanya iya kana budu wa dukun nastain itu. Begitulah beriman kepada Allah dengan resiko dan konsekuensinya. Saudara, sebelum saya ingin mengingatkan sejarah bagaimana Nabi 13 tahun periode Mekah, saya ingin memberitahu orang yang berjalan di atas nilai keimanan, kebenaran, resikonya ujian, tantangan, cobaan berat. Dan itu memang resiko. Tetapi ada satu rumusan. Selama berjalan di atas nilai kebenaran, jangan pernah takut salah untuk berbuat. Salah karena berbuat masih lebih bagus daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat.
Saya ulangi ini. Selama berjalan di atas nilai-nilai kebenaran, jangan pernah takut salah untuk berbuat. Salah karena berbuat masih lebih bagus daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara baca Quran, salah masih lebih bagus daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah baca Al-Quran. Gua dong baca Quran gak pernah salah. Bacanya kapan? Kagak pernah. Begitulah resiko orang yang berjalan di atas nilai-nilai kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 abad yang lalu menanamkan iman, mengukuhkan akidah, menguatkan tauhid dengan buhul kalimat la ilaha il. Ujian, rintangan, tantangannya berat. Dan puncak dari kekurangan ajaran kaum kafir Quraisy terjadi pada saat peristiwa hijrah. Saudara, ketika perintah hijrah turun, kabar ini didengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Satu malam mereka mengadakan rapat di satu tempat yang bernama Darun Nadwah. Hadir gembong-gembong Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan abu-abu yang lainnya. Rapat dipimpin oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, iya, anaknya yang nangis keausan kali bu. Repot kalau gua ngomong ada saingan, repot nih bang nih urusannya. Rapat dipimpin oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, saudara-saudara, bagaimana ini? Muhammad dan pengikut-pengikutnya kita bantai sudah, kita teror sudah, kita siksa pun sudah. Tapi tiap hari pengikut Muhammad selalu bertambah. Bahkan sekarang sebagian besar sahabatnya sudah hijrah ke Madinah. Ini bertanda Islam akan besar di Madinah. Bagaimana cara kita mengatasinya? Tuh, dari belakang jawabin Abu Lahab. Kata Abu Lahab, gua bilang juga apa? Muhammad dari dulu bunuh aja. Kata Abu Jahal, soal ngebunuh sih gampang, bro. Udah lu dengerin aja ngapa sih lah. Tapi kan Muhammad bukan keluar dari batu. Dia punya keluarga, famili, handai tolan. Nanti kalau keluarganya nuntut balas bagaimana? Gampang. Kita ini kan orang Quraisy punya banyak suku. Masing-masing suku kan punya preman. Kumpulin premannya bareng-bareng bunuh Muhammad. Nanti kalau keluarganya nuntut balas, mereka akan berhadapan dengan semua suku yang ada di bangsa Quraisy ini. Waduh, ide Abu Lahab hebat juga. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Baik, kapan kita bunuh Muhammad? Udah, nggak usah lama-lama. Besok malam aja kita bunuh Muhammad. Oke, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, yang malam ini rapat jangan sampai membocorkan keputusan rapat kita. Barang siapa yang membocorkan keputusan rapat kita malam ini, maka akan dikenakan sanksi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik, rapat selesai, silahkan bubar. Selesailah rapat, pulanglah mereka ke rumah masing-masing. Karena rapatnya sampai malam, di rumah ditanya sama bininya, Bang, kok tumben rapat sampai malam banget? Ini rapat apa rapet? Rapat bu, besok malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Iya bang, iya. Nih besok pagi bininya belanja sayuran.
ngobrol sama tetangganya. Jeng, ono apa Mbak Yu? Ngano lo jeng, nanti malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Iya jeng, iya. Ini tetangganya ngobrol lagi dengan tetangganya yang lain. Yang lain ngobrol lagi dengan yang lain. Begitu seterusnya. Dan hampir sesiang itu sebagian besar penduduk Mekah udah tahu kalau nanti malam mau ada pembunuhan. Tahu dari mana? Yaitu tadi dari gerakan jangan bilang siapa-siapa. Selesai maghrib, kota Mekah sepi, sunyi. Lepas Isya makin hening, sepi, senyap. Orang gak berani keluar rumah. Jangankan seorang, sepotong aja gak ada. Lewat tengah malam masuk preman-preman yang disewa oleh Abu Jahal, ngepung rumah Nabi kita Muhammad. Jangan dibetot. Sampai mana lagi dari gue ngomong dah barusan dah tuh. Maaf Pak Bu, ini pidato perlu konsentrasi yang sangat tinggi. Kalau terganggu dengan suara, lighting, sound system, maka konsep yang sudah saya susun di dalam otak itu bubar. Maka kerjaan ini bukan kerjaan enteng, ini perlu konsentrasi yang luar biasa. Makanya suka keder ngomongnya nih. Ibu bapak, saudara-saudara, tengah malam tuh masuk preman-preman yang disewa oleh Abu Jahal, ngepung rumah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu di rumah cuma ada 3 orang. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nabi ngomong sama Ali, Ali, saya ya Rasul, kamu gantiin saya ya. Gantiin apa ya Rasul? Tidur di atas tempat tidur saya. Ya Allah, gantiin tidur pada saat malam rumah dikepung, itu taruhannya nyawa Pak. Kan sama juga gantiin mati. Iya, kalau gantiin Jokowi enak. Gantiin mati. Sayyidina Ali waktu itu masih muda, beliau tahu resikonya mati dan beliau nggak nolak. Ini hebat. Tahu resiko mati, nggak nolak. Padahal kalau Ali mau nolak kan gampang banget. Umpama Ali, saya ya Rasul, kamu gantiin saya tidur ya di atas tempat tidur saya. Kalau Ali mau nolak jawabannya gampang. Apa kata Ali? Ngapain saya ya Rasul? Abu Bakar aja yang udah tuaan dikit tuh. Masih muda, resikonya mati. Beliau tidak nolak. Baik ya Rasulullah, saya akan menggantikan tuan tidur di atas tempat tidur tuan. Berangkatlah tuan hijrah fi amanillah. Abu Bakar, saya ya Rasul, ayo kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Nabi mengambil segenggam pasir, kemudian beliau membacakan ayat, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum fahum. Beliau tebarkan pasir itu. Preman-preman kafir Quraisy ngepung rumah Nabi, berdiri posisi tegap siaga, mata melotot. Nabi lewat nggak lihat.
kotok. Begitulah hikmah yang terkandung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun menanamkan iman, meneguhkan akidah, menguatkan tauhid. Rintangan, tantangan, ujiannya berat. Sekarang kita Pak sebagai umat, saudara, tentu dengan mencintai Nabi, momentum pengajian ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas iman. Sebab sekarang ini ada upaya untuk menjauhkan umat Islam dari Islamnya. Ini hati-hati nih. Sekarang ada upaya untuk menjauhkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan di atas KTP mereka tertulis agama Islam, tapi masukkan budaya-budaya yang menyebabkan mereka justru makin jauh dari ajaran agamanya. Ini sebuah upaya sistematis untuk meracuni iman, paling tidak mendangkalkan akidah kita. Kadang-kadang kita juga sih, orang-orang muslim ini sering latah nyontoh orang barat, bukan teknologinya tapi westernisasinya. Bukan isinya yang kita ambil, tapi kulitnya yang kita contoh. Akibatnya ceneh. Ceneh apa ceneh? Enek. Enek, ngerti enek? Muak. Teknologinya belum maju, tapi orangnya udah ke barat-baratan. Nih yang saya maksud nih. Nyontoh bukan isinya, tapi kulitnya. Teknologinya belum maju, orangnya udah keburu barat, ke barat-baratan. Cara bergaulnya cara barat, berumah tangganya gaya barat, menyekolahkan dan mendidik anak cara barat, bahkan nyanyinya pun lagunya harus lagu barat yang orang lain nggak ngerti, dia juga tenyaho. Mendidik dan menyekolahkan anak-anak, ayo kita lihat, kita perhatikan Bapak Saudara, memang kewajiban kita sebagai orang tua muslim memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak kita. Itu memang kewajiban. Tapi soal penanaman akidah jangan sampai lupa. Kan banyak kita nih orang tua muslim yang masih berpikiran materialistis. Anak disekolahkan di sekolah-sekolah bonafit dengan harapan dapat ijazah, ada jaminan kerja. Soal iman anak mau dibagaimanakan, soal agama anak mau diapakan, itu urusan bodo amat. Yang penting anak saya sekolah di sekolah bonafit, ada ijazah, dapat jaminan kerja. Tidak tertarik menyekolahkan anak di sekolah-sekolah yang bernuansa agama. Bahkan kalau anaknya mau nyantren, orang tuanya biasanya kagak ngasih tuh. Alah tong, lo jangan nyantren dah. Paling banter lo lulus pesantren jadi ustad. Proyeknya tahlilan, ngarepin orang mampus. Tidak tertarik menyekolahkan anak di sekolah-sekolah yang bernuansa agama. Apalagi kalau punya anak perempuan mau dilamar sama santri, lah orang tuanya kagak bakalan ngasih. Neng jangan kawin sama santri neng, lo paling jadi bini ustad. Saban malam diempanin nasi berkat. Bu, kalau punya anak perempuan mau dilamar sama santri, kasih aja, insya Allah berkah. Bener-bener nih bang nih, bini saya di rumah tuh alhamdulillah berkah banget tuh. Mau buah-buahan kagak pernah beli, mau sembako tahu-tahu ada. Kenapa? Panitia rajin bawain.
Makanya ntar begitu rapi acara jangan lupa beseknya ini. Dulu di kita nih di Kebayuran ada satu tradisi. Kalau anak perempuannya dilamar orang, biasanya calon mertua akan bertanya kepada calon menantunya, kamu ngelamar anak saya, emangnya udah hatam Quran berapa kali? Udah hafal berapa juz? Kitab apa yang sudah kamu kuasai? Dulu. Hei. Dulu. Sekarang Pak, apapun motifnya, pertanyaan kayak begini kan jarang banget kita dengar nih. Betul. Yang ada kalau anak perempuannya dilamar orang, calon mertua akan bertanya soal status sosial, pekerjaan, aktivitas. Kamu mau nikah sama anak saya, emang udah kerja di mana? Gajinya sebulan berapa duit? Kendaraannya pakai motor bebek apa soang atau apa? Soal menantu bisa baca Al-Quran apa enggak, nomor 18. Soal menantu bisa sholat apa enggak, mertuanya aja kagak pernah sembayang. Begitulah. Maka lewat memperingati maulid ini harus dibarengi dengan kualitas meningkatkan iman kepada Allah. Zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Masa silakan datang silih berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Terhadap kemajuan zaman, bentengnya iman. Sekolahkan anak-anak kita biar tinggi. Isi otaknya dengan ilmu dari Eropa, Amerika, Jerman, tapi hati tetap harus Mekah. Itulah jati diri Islam yang modern. Ibu bapak, sudah jam 8 lewat 3 jam ini. Lah lama juga gue berdiri. Nanti biar doa dari guru kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahal hamdu ya malana mahud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina bil akhirin wa sallim an sadatina ashabi rasulullah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yamkal karimi azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana alaika anda kama asnata alamsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu zaradita anna daiman abadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa bil asadi wa sibaiha wa nuril absari wa jalaiha wa quwati abdani wa gidahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya maulana wa ilahana sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wahdina wa waffiqna ila tariqil haqqi wa ila tariqil mustaqim bi rahmatika ya arhamar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rahim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala wasallam wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan suatu kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak sekalian.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila awamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز عتية ما أنت إلا كنز عتية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز عتية ما أنت إلا كنز عتية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية كنز أنادي يا خير هادي يكفي عبادي